Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Aditya Putri Lubis, umur BP 1910421093 dari jurusan Biologi Universitas Andalas. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan tentang pemuaian termal. Oke, langsung saja. Untuk yang pertama yang kita bahas adalah pengertian, di mana pengertian pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda apabila temperaturnya naik. Nah, ada pengecualian yang sangat penting. Biasanya pada benda yang dipanaskan akan memuai. Akan tetapi pada air antara 0 dan 4 derajat Celcius merupakan pengecualian yang sangat penting, di mana suhu di bawah dan di atas 4 derajat Celcius. Apabila suhunya 4 derajat Celcius, air akan menyusut, bukan memuai, apabila dipanaskan. Hal ini mempunyai akibat penting untuk ekologi danau, ataupun pada temperatur di atas 4 derajat Celcius, air danau menjadi lebih rapat bila menjadi dingin dan tenggelam ke dasar. Pada temperatur di atas 4 derajat Celcius, air akan kurang rapat saat mendingin sehingga ia tetap di permukaan. Oleh karena itu, es mula-mula berbentuk di permukaan danau karena kerapatannya kurang dari air. Air akan tetap berada di dalamnya dan berlaku sebagai isotermal untuk air di bawahnya. Bila air menyusut, es akan tenggelam dan air yang baru akan muncul ke permukaan dan membeku. Danau akan berisi es dari dasar dan akan jauh lebih beku pada musim dingin sehingga membunuh ikan-ikan dan organisme lainnya. Untuk rumus-rumus yang berlaku pada pemuaian termal, yang pertama ada rumus pemuaian volume. Rumusnya adalah P sama dengan P0 dikali 1 ditambah alfa dikali T. Keterangan rumusnya, P merupakan volume akhir benda dengan satuan meter, P0 merupakan volume mula-mula benda dengan satuan meter, alfa merupakan koefisien muai panjang dengan satuan 1 per derajat Celcius, delta T merupakan perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Untuk rumus pemuaian linear, yang pertama ada delta L sama dengan L0 dikali alfa dikali delta T. Yang kedua, L1 sama dengan L0 ditambah L0 dikali alfa dikali delta T. Atau L1 sama dengan L0 dikali 1 ditambah alfa dikali T dikurang T0. Keterangannya, delta L itu merupakan L1 dikurang L0, yaitu pertambahan panjang benda dengan satuan meter. Delta T merupakan T dikurang T0, perubahan suhu derajat Celcius dengan satuan derajat Celcius. L1 merupakan panjang benda setelah dipanaskan, dan L0 merupakan panjang benda mula-mula ataupun sebelum dipanaskan dengan satuan meter. Alfa merupakan koefisien muai panjang dengan satuan 1 per derajat Celcius, dan T merupakan suhu benda setelah dipanaskan dengan satuan derajat Celcius. Untuk koefisien muai linear itu untuk padatan atau cairan biasanya tidak banyak berubah, tapi banyak berubah dengan temperatur. Koefisien muai volume didefinisikan dengan cara sama sebagai rasio fraksi perubahan volume terhadap perubahan temperatur atau pada tekanan konstan. Seperti muai linear, muai volume untuk padatan dan cairan biasanya tidak berubah dengan tekanan tetapi dapat berubah dengan temperatur. Untuk nilai koefisien muai panjang dan volume dapat kita lihat pada tabel berikut, di mana pada zat padat contohnya aluminium, koefisien muai panjangnya 2,4 kali 10 pangkat min 5, kuningan 1,9 kali 10 pangkat min 5, tembaga 1,7 kali 10 pangkat min 5, kaca biasa 0,9 kali 10 pangkat min 5, kaca Pyrex 0,32 kali 10 pangkat min 5, dan baja 1,1 kali 10
akhir ada bensin. Koefisien muai volumenya adalah 0,00095. Oke, untuk contoh soal yang pertama, sebuah penggaris baja mempunyai panjang 30 cm pada suhu 20 derajat Celcius dan koefisien muai panjang baja adalah 0,000012. Panjang penggaris pada suhu 100 derajat Celcius adalah. Nah, di soal ini untuk langkah yang pertama kita buat dulu apa saja yang diketahui. Mana yang diketahui yang pertama L0-nya itu 30 cm. Terus T0-nya ataupun suhu mula-mulanya itu 20 derajat Celcius dan T-nya sama dengan 100 derajat Celcius. Untuk muai panjang sendiri adalah 0,000012 per derajat Celcius. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah L. Jawabnya L sama dengan L0 dikali 1 ditambah muai dikali delta T sama dengan 30 dikali 1 ditambah 0,000012 kali 100 dikurang 20 sama dengan 30 dikali 1 ditambah 0,00012 kali 80 sama dengan 30,0288 cm. Untuk soal yang kedua, di sini katanya sebuah jembatan yang panjangnya 100 meter terbuat dari baja. Bila jembatan dibangun sebagai struktur kontinu yang tunggal, berapakah perubahan panjangnya dari hari terdingin di musim dingin ataupun suhunya itu -30 derajat Celcius sampai hari terpanas di musim panas yaitu 40 derajat Celcius. Nah, untuk menjawab soal ini kita buat diketahuinya. Yang pertama L-nya sama dengan 100 meter, terus delta T-nya sama dengan 40 dikurang -30, terus muai panjangnya adalah 0,00012. Terus yang ditanya pada soal ini adalah delta L ataupun perubahan panjang suatu baja tersebut. Untuk jawabnya, delta L sama dengan L0 dikali muai panjang dikali delta T sama dengan 100 dikali 0,00012 dikali 70 sama dengan 0,084 meter. Sekian.